Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu untuk pagi ini masuk ke pertemuan pertama mata kuliah manajemen distribusi. Ya, sebelumnya kita sudah pernah ketemu, jadi saya tidak perlu lagi untuk memperkenalkan diri. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat seperti di yel-yel kita ya. Kita bisa sebelum memulai mungkin mengucapkan yel-yel kita, belajar, 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 sukses. Kita masuk ke materi kita, manajemen distribusi. Di dalam logistik, distribusi itu sangat memegang peranan yang penting. Kenapa saya katakan penting? Karena dengan distribusi yang baik, maka akan terjadi keseimbangan ya, keseimbangan. Jadi kita masuk dulu ke dalam konsepnya, konsep manajemen distribusi. Yang pertama, saluran distribusi yaitu proses pemindahan hak atau kepemilikan kontrol produk atau produk dari produsen kepada konsumen ya. Bagaimana barang itu berpindah dari pabrik sampai ke rumah pembeli atau dari pabrik sampai kepada end customer, customer terakhir. Itu yang disebut saluran distribusi. Tentu banyak saluran distribusi ya. Nanti dari pabrik, habis itu ke gudang, dari gudang nanti masuk bisa ke pedagang besar masuk ke pedagang eceran, ke agen, banyak terus nanti masuk ke toko-toko, masuk ke terakhir ke konsumen. Itu yang menjadi saluran distribusi. Yang kedua, distribusi fisik yaitu kegiatan yang menyangkut pemindahan produk secara fisik dari produsen ke konsumen yang umumnya terdiri dari pengangkutan dan penyimpanan ya. Bagaimana umpamanya ada produk obat dari Kanada, dari Toronto sampai ke Jakarta, sampai umpamanya di Tanah Abang atau di mana. Tentu ada prosesnya di sini, dikatakan distribusi fisik. Tentu nanti di pabrik di sana itu akan di packing setelah diproduksi, kemudian dipindahkan seperti tadi ke gudang dulu, dari gudang bisa ke gudangnya freight forwarder, dari sana nanti masuk ke dalam kontainer, diurus ke dalam kontainer, kemudian dikirim ke pelabuhan setelah membuat dokumen, masuk ke kapal, kapalnya kalau dari Toronto ke Indonesia mungkin dia lewat Long Beach atau lewat Vancouver, dari Vancouver bisa lewat nanti lagi, bisa lewat Eropa juga, atau langsung ke Hong Kong atau ke Singapura. Singapura mungkin ganti feeder vessel sampai ke Jakarta, dari Jakarta tentu di Tanjung Priuk contohnya, bisa di Tanjung Priuk dulu, dari sana diangkut setelah selesai custom clearance pengurusan dokumen, bisa kalau dia LCL tentu ke gudang dulu, nanti di stripping lagi di gudang, dibongkar, baru di split, dipecah satu persatu dan dikirim mungkin ke salah satu apotek yang ada di Tanah Abang, itu sebagai contoh. Jadi secara fisik dia dipindahkan, itu disebut dengan distribusi fisik, fisik distribution ya. Kemudian beberapa ahli mempunyai pendapat mengenai pengertian dari saluran distribusi. Berikut adalah pengertian saluran distribusi menurut beberapa ahli. Nah, ahli mungkin mempunyai perbedaan, ya wajar sih. Kalau umpamanya saya yang bekerja di logistik mungkin punya pengertian berbeda dengan orang yang di pabrik.
Ya, orang yang di pabrik akan berbeda mengartikan umpamanya mengenai distribusi dengan yang ada di pemerintahan. Yang di pemerintahan mungkin banyak, tapi bagaimana logistik di bidang kesehatan, rumah sakit, di sekolah, di kampus itu mungkin berbeda. Tapi secara umum itu mempunyai tujuan atau maksud yang sama. Di sini yang pertama Niti Semito tahun 93, oke. Saluran distribusi adalah lembaga distributor. Lembaga berarti kan pelakunya atau lembaga penyalur berkegiatan dalam menyalurkan. Kita tahu dong, saluran sembako tahu kan, salurkan ke sana, kirim ke sana. Biasanya dengan adanya distribusi itu terjadinya keseimbangan. Umpamanya di Bandung itu banyak jual garmen, kan kalau cuma orang Bandung yang mengkonsumsi atau memakai atau yang menjadi pembelinya itu menjadi kurang bagus. Mungkin di sana banyak garmen, tapi tempat lain mungkin tidak ada, sehingga perlu ada distribusi, ada penyaluran ya, atau menyampaikan barang-barang atau jasa dari produsen kepada konsumen itu menurut Niti Semo. Kemudian menurut Warren Jackigan, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh para produsen. Kalau tadi kan di sini dikatakan adalah lembaga-lembaga distributor. Ya, kalau di sini dikatakan ini tadi digunakan para produsen untuk menyalurkan barang produksinya dari produsen sampai kepada konsumen atau kepada pemakai industri. Kadang kalau pemakai industri ini maksudnya gini, dia sebenarnya hanya mengimpor bahan baku. Tadi bisa dari Toronto, pabrik di Indonesia itu kami pernah itu impor apa ya untuk bahan minyak wangi ya. Perusahaan Prancis itu, terus ada pabrik di daerah bukan Cianjur, apa Gunung Putri, daerah Gunung Putri itu dia mengimpor bahan baku. Nah, dia kan menjadi pemakai industri karena dia juga setelah bahan baku itu dia impor, dia sepertinya kelihatan seperti konsumen. Tapi sebenarnya dia masih produksi lagi, masih olah lagi menjadi nanti minyak wangi yang bisa dijual di dalam botol. Jadi dia beli bahan baku dari Perancis, dia beli baku dari tempat-tempat lain, kemudian dia produksi lagi, tapi bisa juga setelah jadi dikirim kembali ke Perancis atau di Indonesia dijual secara domestik, lokal market di sini gitu. Jadi itu bisa terjadi gitu loh. Itu yang disebut pemakai industri. Setelah nanti selesai umpamanya minyaknya di dalam satu botol kecil, dijual lagi. Bisa kembali kan nanti dari, berarti dia bisa juga sebagai pemakai industri, tapi sekaligus dia produsen dari minyak wangi. Dari sana nanti masuk ke grosir, dari grosir nanti masuk ke pengecer, dari pengecer nanti baru ke pembeli akhir atau DN customer seperti itu. Kemudian menurut Asauri, saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga yang berkegiatan memasarkan how to sell their cargo to the customer, memasarkan produk yang berupa barang maupun jasa dari produsen ke konsumen ya secara sama. Bagaimana sih dari produsen sampai kepada konsumen, bagaimana dari pabrik sampai di rumah kita, sampai di kulkas kita makan, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan saluran distribusi. Sementara Kotler menyatakan bahwa saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang mempunyai hak kepemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak kepemilikan tersebut, baik produk maupun jasa pada waktu akan dipindahkan dari produsen sama. How to move from shipper to consignee, from pabrik, from produsen kepada konsumen. Ya, ini sebagai contoh-contoh aja ada bentuk-bentuk saluran distribusi. Ada yang produsen langsung konsumen. Apa itu contohnya? Rumah makan ya. Rumah makan sederhana Padang. Dia buat rendang, langsung kamu makan di situ ya. Itu kan bisa. Pabrik tahu, dia buat tahu, langsung dijual ke konsumen. Itu tanpa melalui saluran. Jadi dia produksi sendiri, terus orang datang membeli. Itu namanya bentuk saluran distribusi yang langsung dari produsen ke konsumen. Tapi ada juga dari produsen ke pengecer dulu, ya. Pengecer dulu, umpamanya dari pabrik Rinso, nanti pengecernya masuk ke Alfamart.
dari Alfamart, datang ibu-ibu beli, itu namanya konsumen. Kemudian ada yang lebih panjang lagi dari produsen masuk pedagang besar ya, ke grosir yang besar. Nanti pedagang besar jual lagi kepada pengecer. Dari pengecer jual lagi kepada konsumen. Ini ada 4 tahap di sini. Produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Dan yang terakhir, tapi banyak juga sebenarnya ini bisa lebih besar seperti ini, seperti yang tadi. Dia mengimpor menjadi konsumen industri bahan baku, tapi setelah dia menerima barangnya, dia bukan jadi pemakai, tapi dia produksi minyak wangi, dia kirim lagi kembali seperti ini. Dari produsen dia jadi produsen, padahal tadi pemakai industri, masuk ke besar, ke pengecer, kemudian ke konsumen. Nah, di sini produsen, ada agen ya, agen. Kemudian ada pedagang besar, ada pengecer, kemudian ke konsumen. Nah, semakin jauh umpamanya tempat dari produsen kepada konsumen, tentu saluran distribusinya makin complicated ya. Bagaimana umpamanya dari Indonesia mengirim barang ke Dar es Salaam. Wah, Dar es Salaam. Bagaimana Indonesia mengirim barang ke Hawaii? Kan ribet itu namanya, apakah lewat San Francisco, apa lewat Meksiko, ya bagaimana? Tapi kan lebih mudah kalau umpamanya saya produksi tahu di Indonesia, ya diproduksi tahu terus dijual di satu kota juga. Tapi kalau dia sudah melewati benua, nah itu yang menjadi saluran atau bentuk-bentuk saluran distribusinya itu lebih panjang dan lebih complicated, termasuk juga mungkin dengan segala peraturan-peraturan pemerintah yang ada di tempat itu. Tentu harus bayar bea masuk, harus bayar nanti THC origin, THC destination, ada bunker, ada full adjustment factor, macam-macam ya. Kemudian perlunya saluran distribusi, ya perlu ya. Kenapa perlu? Karena produsen tidak memiliki personil, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk menyalurkan produk-produknya langsung ke konsumen. Umpamanya pengusaha mobil dari Perancis ya, Peugeot atau mobil lain gitu, mungkin mereka tidak memiliki orang di Indonesia, tidak punya dana yang cukup, dan juga mungkin tidak punya showroom di Indonesia. Sehingga ketika mereka ingin menjual produknya di Indonesia, tentu mereka membutuhkan saluran distribusi tadi. Tentu kalau mobil mungkin jadi agen ya, bukan pedagang besar lagi, dari produksi kepada agen, nanti ke showroom, habis showroom itu mungkin bisa dijual ya. Kemudian kenapa perlu saluran distribusi? Produsen tidak mempunyai pengenalan yang dalam mengenai situasi di daerah ya. Umpamanya orang Indonesia, nggak usah jauh-jauh, mungkin kita tidak tahu bagaimana sih buying power, kekuatan dari pembelian, umpamanya untuk sepatu di daerah Papua, di daerah Manado, di daerah Jambi, dan lain-lain kan. Yang lebih tahu tentu orang di sana gitu, bagaimana dengan budayanya, bagaimana dengan kemauan atau ekonominya. Jangan kita umpamanya di daerah-daerah yang sangat berkekurangan, totalnya kita menjual sepatu-sepatu yang mahal. Atau sebaliknya, di daerah-daerah mewah kita menjual barang-barang yang mungkin ya tidak terlalu bagus gitu kan. Tentu nanti menjadi kontraproduktif ya. Penggunaan perantara mempunyai beberapa keuntungan ya. Kalau kita mempunyai perantara, atau mengurangi tugas produsen ya, karena nanti tentu perantaranya mengerjakan, perantaranya nanti umpamanya dari grosir ke pedagang eceran, tentu perantara yang akan menentukan gudang, nanti dia yang akan booking tracking, dan terus pembayaran juga dari pedagang eceran kepada grosir, udah antara internal mereka, produsen sudah tidak ikut campur tangan lagi contohnya. Kemudian kegiatan distribusinya cukup baik bila mana perantara sudah mempunyai pengalaman ya, perlu ada tahu pengalamannya gimana, kapan di sana umpamanya penjualan tinggi mungkin karena mau lebaran, atau penjualan tinggi untuk baju hujan karena mau musim hujan, penjualan tinggi karena mau akhir tahun,
macam-macam. Jadi lebih berpengalaman adalah orang-orang setempat, walaupun itu tidak menjadi jaminan 100%. Kemudian yang ketiga, perantara dapat membantu menyediakan peralatan, ya, ada equipmentnya, ya, daripada umpamanya di depo. Daripada umpamanya di depo itu contohnya Hyundai harus menyiapkan alat, keren, segala macam. Nah, lebih bagusnya menggunakan perantara yang sudah punya pengalaman dan juga punya alat, punya equipment. Perantara dapat membantu di bidang pengangkutan juga, ya, tracking dari grosir ke pedagang eceran, dari pedagang eceran kepada konsumen dan lain-lain. Perantara dapat membantu di bidang penyimpanan juga, tentu punya gudang. Perantara dapat membantu di bidang keuangan, ya. Jadi tidak perlu kita harus semua mengerjakan, karena kalau kita menyiapkan tracking kita sendiri, tapi kan ada saat-saat tertentu dia low season, maksudnya tidak pas lagi high season, tapi dia penjualannya seret gitu, penjualannya rendah. Nah, kalau penjualan rendah berarti kan distribusi rendah. Distribusi rendah kalau kita punya truk sendiri berarti nggak kerja itu. Truknya nganggur. Kalau truknya nganggur berarti supirnya nganggur. Tapi tetap harus digaji bulanan. Nah, itu menjadi kerugian bagi perusahaan. Lebih bagus mungkin menggunakan pihak ketiga. Ketika kita butuh 50 truk, nggak ada. Tapi ketika kita butuh 20 truk, berarti 30 lagi nggak ada. Ya karena itu pihak ketiga yang punya, kita tidak merasa rugi gitu. Walaupun secara umum mungkin profit kita berkurang karena tadi lagi low, lagi rendah permintaan. Kemudian keuntungan yang lain, ya, membantu dalam pencarian konsumen, ya, membantu dalam kegiatan promosi juga, membantu dalam penyediaan informasi, membantu dalam pengepakan, pembungkusan, membantu dalam penyortiran juga. Umumnya perantara perlu dipertimbangkan, ya, tentu perlu dipertimbangkan, jangan asal comot aja, totonya izin usahanya tidak ada, atau cuma ngomong aja besar gitu, saya janji A, B, C, D, tapi nggak bisa, nggak ada pengalaman, kemudian orang-orangnya atau SDM-nya kurang pengalaman, tidak ada skill, atau tidak ada motivasi kerja, jadi harus hati-hati. Jadi sebagai pertimbangan di sini servis yang diberikan ya harus bagus servisnya. Logistik apa sih servisnya bagus ya? Delivery on time. Kemudian tidak salah pengiriman, tidak salah tempat, tidak salah toko, tidak salah barang, jangan dikirim barang B, tentunya diminta barang A. Tidak salah kuantitas, maksudnya diminta 150 yang dikirim 510, kebalik gitu ya, bisa aja terjadi seperti itu. Kemudian kedua, kemampuan menjual, ya. Bagaimana pengalaman dia menjual, bagaimana marketing dia, bagaimana dia mengetahui pasar, bagaimana dia tahu bisa berkompetisi dalam pasar, ya. Jadi punya kemampuan menjual. Umumnya perantara yang perlu dipertimbangkan pengusaha, ya, biaya juga, ya, kan bisa biayanya ada perusahaan A bisa tinggi, perusahaan bisa rendah, bisa hemat gitu. Ya, kalau terlalu boros mungkin ya jadi biaya tinggi atau karena ketidaktahuan gitu, tidak dibayar, totalnya dibayar, umpamanya dalam custom clearance kan sekarang semua udah free, sudah bebas, walaupun dia jalur merah, jalur hijau atau jalur kuning, itu sudah semua free. Tapi kalau orang nggak tahu, ya tetap aja mungkin ada biayanya, ada ekstra-ekstra kepada staf-staf atau kepada buruh yang ada di gudang. Distribusi yang efektif dapat mencegah para konsumen yang setia beralih pada iya. Kalau kita distribusinya nggak efektif, dia umpamanya biasanya kita suka umpamanya minum menggunakan aqua, tapi ketika aquanya tidak datang on time, tentu kita akan mencoba mungkin ke produk lain seperti Avian atau Ades. Nah, ketika kita mencoba produk lain, ternyata enak juga padahal dia lebih murah, kita bisa menjadi pelanggan setia dan tidak kembali kepada yang pertama, yang aqua itu. Oke, ada juga menurut Siswanto ini pertimbangan menggunakan perantara, satu, kebutuhan dana dan tenaga, ya. Kalau kita yang produksi, kita yang distribusi, kita yang gudang, kita yang tracking, kita yang custom clearance, kita yang promosi, kita juga yang punya toko-toko untuk penjualan langsung, itu kan terlalu berat bagi kita kalau kita harus mengerjakan itu semua. Nah, lebih bagus kita serahkan itu kepada perantara, ya. Nanti mereka juga udah ahli di situ.
untuk bisa menjual produk kita melalui perantara. Kemudian kondisi daerah yang pemasaran setempat ya, kondisinya bagaimana? Kita kan tidak tahu semua kondisi. Kalau kita pabrik coba di Indonesia, kita mau jualan di Afrika Barat gitu, di Maroko, atau di Casablanca. Kita kan nggak tahu bagaimana di sana. Yang tahu ya tentu adalah perantara yang ada di sana. Grocer yang ada di sana lebih tahu dia. Mungkin bahkan lebih hemat kita kalau kita menggunakan perantara daripada kita harus survei ke sana, harus melihat kondisi di sana yang sebenarnya tidak perlu sebenarnya. Kecuali memang kita mungkin punya dana yang sangat besar tapi kurang efektif juga. Yang ketiga, pengalaman, kondisi lokal. Pengalamannya bisa aja di lokal itu umpamanya kemampuan membeli ada, tapi mungkin latar belakangnya ya atau salah umpamanya ke daerah-daerah yang sangat fanatik kita jual celana jeans mungkin tidak mau ya yang agamanya fanatik atau dan lain-lain. Kemudian peraturan pemerintah juga kan kita nggak tahu peraturan di Kanada gimana sih gitu. Apakah kita bisa ekspor dengan packing kayu? Apakah kayunya tanpa difumigasi? Apakah kayunya bisa yang masih mentah gitu kan nggak bisa. Kita nggak tahu regulasi. Mungkin bisa kita buka di internet, tapi kan implementasinya di sana kita nggak tahu. Yang lebih tahu adalah perantara yang ada di sana. Tinggal kita hubungi, kita buat kontrak, kita buat kerjasama, nanti mungkin share profit, share cost. Nah itu bisa berjalan lebih baik. Oke, yang masuk ke dalam golongan perantara pedagang adalah ya tadi ya udah di itu ada pedagang besar, ada pengecer, ya, ada ini contoh-contohnya aja pedagang besar, ada pengecer, ada grosir, ada juga eceran. Oke, sampai di sini terus ada tugas di sini. Tolong dikerjakan tugas ini. Saya berikan tulis tangan ya, tolong tulis tangan dan dikerjakan dan malam hari ini sebelum jam 24 sudah dikirim di WA grup jawabannya. Tolong tulis tangan, tulisnya yang rapi dan tulis nama yang lengkap agar memudahkan saya dalam pemeriksanya. Jangan sampai jawabannya benar, tapi karena tulisannya tidak bisa dibaca, akhirnya mendapatkan nilai yang baik. Baik, demikian pertemuan kita. Saya harapkan teman-teman tetap semangat, yang kerja juga tetap semangat karena sulit saat ini untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi Anda beruntung kalau masih bisa bekerja, tetap semangat, bekerja semangat, tapi belajar juga semangat. Ulang banyak waktu untuk mengulang lagi. Baca di bukunya, kemudian juga buat catatan-catatan penting di buku tulisnya, karena itu akan lengket sedikit di pemikiran kita, kemudian mungkin bila perlu di stabilo. Baik, demikian pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.